Nah, jadi kalian silahkan tebak harganya berapa. Aku tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini harganya adalah 100. Oke guys, aku Henrik Yang. Nah, kalau kita ngomongi masalah peraudioan, dari dulu itu ada satu merek yang merek lokal, udah terkenal, kualitasnya bagus dan harganya juga bersahabat, yaitu TBE. Nah, jadi di Bandung lokasinya dan sampai sekarang merek ini masih ada dan masih eksis. Nah, karena udah lama nggak dengar, barangnya udah ada di sini dan ini adalah headphone dari DBE, yaitu DBE HBT90NC. NC itu maksudnya apa? Noise cancelling. Nah, udah ada noise cancelling dong. Jadi headphone ini desainnya simple dan juga keren banget. Nah, jadi kalau untuk link pembelian termurahnya ada di konten deskripsi, termurah terpercaya. Ini kalau misalkan ada harga lebih murah lagi, aku bakal ganti linknya supaya kalian nggak usah capek-capek cari lagi. Nah, jadi linknya yang paling murah udah di deskripsi, silahkan cek aja dan langsung aja kita unboxing. Nah, jadi di bagian boxnya seperti ini. Ada tipenya Bluetooth 5,2 low latency with gaming mode, bisa ngegame dia. Box bagian belakang seperti ini, bagian samping seperti ini. Boxnya agak penyok karena memang pengiriman Indonesia itu yang dibanting-banting itu. Nah, jadi boxnya ini rawan ya, apalagi kita pesen online. Nah, ini langsung aja kita buka. Jadi kita tarik aja langsung 1, 2, 3. Nah, jadi pertama itu di sini kita dapat kitab suci yang dia seperti ini, simple aja karena ya penggunaannya simple aja gitu. Nah, dan kemudian kita dapat pengecasan dan dia tipenya apa? Tipenya apa? Langsung kita lihat, Type-C dong. Nah, udah canggih dia, bukan micro USB lagi dan panjangnya ini oke, panjang. Nah, ini bisa dipakai, kita singkirin dulu dan kemudian ini pemeran utamanya. Nah, ini pastinya kita buang aja dan ini adalah headphone dari DBE. Nah, langsung kita lihat ini dalam posisi lipat, kita buka. Nah, jadi bentuknya seperti ini, simple dan juga elegan cuy. Nah, karena aku terkadang risih aja nengok headset zaman sekarang, logonya gede-gede di sini. Aduh, norak kali kan ada itu ya. Nggak usah sebut merek lah, pokoknya yang logonya gede-gede, norak-norak skip dulu. Tapi ini dia desainnya simple dan juga sangat elegan. Nah, yang pertama kita lihat untuk ergonomisnya dulu. Nah, ergonomisnya oke. Nah, kalau nggak kalian pakai kayak gini, kalau kalian mau pakai tinggal putar aja. Nah, jadi ergonomisnya oke. Dan kemudian untuk strapnya bisa dipanjangin, oke. Dan ini cukup kuat. Kemudian di bagian satunya lagi, oke. Dan kemudian kita lihat di bagian detailnya. Nah, untuk bagian busanya sendiri di sini dia empuk. Nah, kalau kita lihat dari samping empuk, seempuk apa? Nah, bahannya kulit sintetis yang dia nggak tebel, karena banyak headset yang katanya nyaman, tapi dia kulit sintetisnya ini tebel banget, panas dipakai udah pasti. Nah, tapi ini dia empuk cuy. Nah, kemudian kita lihat untuk bagian depannya. Nah, kalau untuk bagian depannya desainnya seperti ini. Nah, di sini simple aja dia, simple, nggak ada embel-embel, nggak ada macam-macam. Nah, kemudian di bagian sininya dia juga ada ini ya, sedikit engsel ya. Kemudian masuk ke detailnya lagi, di bagian bawahnya terdapat tombol. Yang pertama tombol volume plus, ini tombol apa ini? Tombol play pause, ini tombol volume minus dan di sini ada tombol powernya. Dan kemudian di bagian sini ada pengecasan Type-C dan kemudian di sini adalah mikrofonnya dan ini di samping tombol power ini adalah lampu indikatornya cuy. Nah, jadi untuk tombolnya simpel aja. Kemudian di bagian sampingnya ini terdapat satu buah mic. Jadi mic-nya di sini ada dua. Oke, mantap kali. Dan kemudian bagian bantal atasnya ini cukup empuk. Oke. Nah, dan kemudian di bagian atas ini dia kulit sintetisnya halus banget. Kalau untuk detail materialnya seperti ini. Plastiknya oke. Nggak jelek dia, oke. Cukup rapi. Nah, jadi karena kita udah melihat desain dan juga finishing dari headphone ini, kita saatnya masuk ke build quality. Nah, nggak afdol aja rasanya kalau kita nggak tes build quality-nya. Nah, karena sekarang banyak barang yang desainnya cakep, finishing cakep, tapi dalamnya kopong gitu. Nah, makanya kita mau coba. Oke, untuk bagian sininya cukup padat, sebelahnya lagi. Sebelah sini rasanya agak sedikit kopong karena kalau di bagian sini kan dia ada tombol-tombolnya, jadi lebih padat. Di bagian sini agak sepi dalamnya ya, agak kosong. Oke. Kalau untuk frame sampingnya padat. Oke.
Oke, kita udah melihat build quality dari ininya, headphone-nya, dan ini nggak padat-padat kali, cukup kopong. Kalau bisa dibilang yang namanya headphone itu dia wajib ringan sebenarnya. Karena apa? Karena semakin berat headphone itu rasanya nggak nyaman aja gitu. Tapi memang headphone-nya ini ringan dan memang dibuat dengan build quality yang seperti itu supaya dia ringan cuy. Nah, jadi menurut aku walaupun cukup ringkih tapi tidak ada masalah karena ini enteng banget. Jadi karena kita udah melihat semua bagiannya, saatnya kita masuk ke bagian spesifikasinya. Untuk spesifikasinya, headphone ini menggunakan Bluetooth versi 5,2 low latency game mode. Jadi bisa dipakai untuk ngegame cuy. Dan kemudian driver unitnya 40 mm, luas banget. Dan kemudian gaming mode latensinya itu dia 45 millisecond aja. Jadi bisa diandalin untuk main game FPS seperti CODM ataupun PUBG dan lainnya. Kemudian dia juga sudah support ANC yang dimana dia tipenya digital ANC ya. Dan kemudian maksimal jarak dari headphone ini adalah 10 meter. Dan untuk daya tahannya, headphone ini menggunakan baterai sebesar 500 mAh yang kalau untuk charging time-nya itu memerlukan waktu selama 2 jam. Dan untuk lama penggunaannya itu dia bisa bertahan selama 45 jam di penggunaan normal cuy. Dan kemudian earpad-nya ini dia tipenya over ear ya, jadi dia melewati kuping kalian. Dan ukurannya itu adalah 10 x 8 x 2,5 cm. Nah, jadi kita udah membahas spesifikasinya, jadi aku perlu pakai beberapa hari dulu headphone-nya supaya aku bisa tahu realnya spesifikasinya itu seperti apa. Langsung aja kita ke hari berikutnya. Nah, jadi aku udah pakai headphone ini selama sehari dan saatnya kita masuk ke kualitas suaranya. Yang pertama kita bahas itu di bagian bass ataupun bagian low-nya. Nah, pada bagian ini aku udah cobain dengerin musik DJ ataupun remix yang dia ada bass-bassnya gitu, dan di sini kalau misalkan kalian dengerin musik yang memang ada bassnya, nah maka bassnya terasa gitu. Dan kalau untuk karakter bassnya sendiri dia nggak terlalu mendetum ya, jadi dia bassnya itu standar aja. Terkadang ada itu headset yang dia bassnya detumannya itu terasa, tapi di sini dia tidak terlalu terasa. Kemudian kita bahas di bagian mid-nya. Nah, untuk bagian mic-nya ini sebenarnya paling kecenderungan ya, pas aku dengerin musik itu dia paling cenderung itu kalau kita tengok grafiknya itu mic-nya itu paling menonjol itu. Dan kalau misalnya kalian suka dengerin podcast ataupun kalian suka dengerin vokal yang dia pokoknya suaranya itu mid, nah itu di sini dia kecenderungannya lebih terasa gitu. Paling menonjol lah di antara low ataupun high-nya gitu. Nah, jadi pada bagian ini dia mid-nya itu cukup halus. Kemudian kita bahas untuk bagian high ataupun bagian treble-nya. Nah, di bagian high-nya ini kalau menurut aku dia ini ya nggak terlalu tajam, standar aja, tidak ada yang aneh-aneh, dan menurut aku di bagian kualitas suara seperti itu. Tapi pas aku pakai headphone ini dan aku cobain aktifkan Dolby di HP aku, dan itu kan kita bisa setting equalizer yang manual tuh. Nah, di sana pas aku setting high-nya lebih tinggi itu dia oke, bisa narik gitu. Dan kalau misalkan ini aku tunjuk ke kalian. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau set equalizer yang manual ya, karena pas aku setting equalizer manual itu dia tetap tarik, suara tetap dapat, dan ya itu balik lagi ke selera. Pokoknya yang tadi aku jelasin itu adalah settingan default suara dari headphone ini. Nah, tapi kalau kalian mau misalkan naikkan bassnya, ya udah kalian bisa masuk ke equalizer HP kalian. Nah, ini contoh di HP Xiaomi saya, ini efek suara Dolby equalizer grafis. Nah, contoh seperti ini. Ini kan ada grafik nih. Nah, ya udah kalian misalkan apa yang kurang nih, contoh misalkan mid-nya kurang, ya udah kalian naikkan aja mid-nya. Nah, naikkan. Nah, maka dia suaranya menjadi lebih balance gitu. Nah, ini equalizer-nya sudah kita bisa set manual. Kalau di HP sekarang itu pasti ada lah equalizer ya, sudah pasti. Kalau misalkan bass-nya kurang, ya udah kalian naikkan aja. Naikkan. Nah, maka di sana dia tetap tarik gitu. Tadi aku udah cobain naikkan bassnya, dia tetap tarik aja gitu. Dan sekarang kita masuk ke bagian gamingnya cuy. Sekarang saya bakalan main game COD beserta mic-nya ini aku keluarin. Oke, sekarang kita langsung gas, rasakan stereonya. Jadi kalau kalian mau dengerin kualitas suara lengkapnya, kalian pakai headset aja. Karena mic aku di sini pun stereo dia. Oke. Potong.
Oke. Gaskan. Gaskan brother. Gaskan brother. Gaskan. Gaskan brother. Ya. Menang lagi nih. Nah, jadi tadi kita udah cobain untuk main game dan kalian bisa dengar sendiri delaynya itu nggak terasa, cukup enak dan stepnya itu kedengaran jelas gitu. Jadi stereonya ini bener-bener akurat sekali gitu. Pas misalkan dia lagi di samping sini, terasa gitu suara sini aja nggak ada. Karena kan terkadang ada headphone atau headset murah-murah itu dia stereonya nggak tajam gitu, nggak jelas. Nanti orangnya di belakang suaranya di kanan pun kedengaran gitu. Tapi dia nggak, dia suaranya di arah jam 4 bener jam 4 gitu ke belok ada gitu. Jadi kalau untuk ngegame sesuai dari apa yang dibilang ultra low latency dan juga di sini dia stereonya enak banget. Kalau stereo enak itu udah pasti nonton film enak, main game juga enak. Saya rekomendasi ya karena di sini enak banget dan silakan check out. Jadi kalau untuk fungsi itu saya rekomendasi dan sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau untuk kelebihan dari headphone ini adalah yang pertama, gaming mode-nya berfungsi dengan baik. Untuk misalkan kalian dengar step akurat, dia oke. Stepnya itu beneran tajam, jadi enak banget buat kalian yang mau main game FPS seperti CODM ataupun PUBG dan lain-lain ataupun app-app ya. Nah, boleh kalian beli ini. Yang kedua adalah kalau misalkan kalian memang risih banget sama sesuatu yang delay-delay. Nah, bisa kalian jadikan daily driver kalian untuk ngegame cuy dengan harga 200 ribuan. Yang kedua adalah kelebihannya di sini memiliki desain yang cakep, simple dan juga elegan gitu. Kelebihan lainnya adalah di sini dia memiliki bantalan yang menurut aku cukup empuk dan ya lumayan lah misalkan kalian mau dengerin musik sejam, nah ini masih oke. Kemudian kelebihan lainnya lagi, kalau misalkan kalian nggak suka sama karakter suaranya, kalian naikkan pakai equalizer itu dia masih tarik dan masih bisa gitu. Nah, kemudian kita masuk ke kekurangannya cuy. Nah, kekurangan yang pertama adalah di sini kalau misalkan kepala kalian besar, ini rasanya kurang besar aja gitu di telingaku. Kenapa? Karena di sini kan tipenya ini ya over ear ya. Kalau over ear itu maksudnya adalah dia bakalan melewati dari telinga kita. Nah, tapi di penggunaan aku dia kayak nggak over ear gitu. Dia di bagian sini kayak agak kejepit gitu. Nah, jadi posisinya masih nanggung untuk yang telinga dan kepala yang besar kayak aku. Nah, tapi kalau misalkan badan kalian lebih kecil, telinga kalian pun juga lebih kecil, ini enak. Nah, karena kalau secara feel-nya ini nggak panas-panas banget, bisa kalian pakai ya sejam lepas bisa lah gitu. Main sejam oke, masih bisa, tapi kalau 2-3 jam sih kayaknya agak panas sih. Dan kekurangan lainnya aku rasa nggak ada, paling itu aja. Di sini dia tidak terlalu padat ya. Di sini agak sedikit ringkih, tapi di sini sesuai fungsinya dia ringan gitu. Menurut aku seperti itu. Kalau mau beli, link pembelian termurahnya ada di kolom deskripsi. Terpercaya. Kalau misalkan ada harga lebih murah lagi, aku bakal ganti linknya supaya kalian gak usah capek-capek cari lagi. Nah, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik, saran, komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Rikian, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye.